100. Kenapa? Nggak ada uang 1000 kalau nggak ada uang 100. Benar. Nggak ada uang 100 kalau nggak ada uang 10. Iya. Nggak ada uang 10 kalau nggak ada uang 1. Jadi itu artinya kita harus menghargai dari yang paling kecil. Betul. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar. Lebih besar. Betul. Ya, mensyukuri Itu. intinya ya. Jangan pernah dikasih sedikit terus apa segini? Iya. Apa gitu Kalau ya. dikasih 100 ya udah. Ya udah rezekinya Masuk segitu. menjelang lebaran nanti Iya. kita kan banyak manawi Kenapa? ya. Kenapa Peran gini? Kenapa kok lu mulai pokoknya pada nggak enak lo? Iya. Kenapa lo? Hah? Kan bersyukur, Iya. dikasih 100 bersyukur. Lo mesti pada Iya, paham bersyukur. kenapa kita ngomong begitu. Itu memang tujuannya buat lo. Bersyukur. Kan pasti kita lebaran nanti banyak ponakan Iya. Banyak. Bagi-bagi kan. Paham nggak? Tanggungan banyak. Tapi nggak apa-apa, kan rezeki sudah diatur, rezeki masing-masing ya. Ya, Nanti kita doain nggak usah sama Ustaz. takut. Aku ketawa sama King Nasr. Kenapa? Sama kita. Udah rezeki udah diatur. Udah didoain sama Ustadz. Iya ya, tenang. Emang. Kalau kita mah ngomongin soal rezeki itu kan tinggal mengalir aja. Pokoknya Emang. kita berdoa semoga rezeki kita mengalir seperti air zam-zam yang tidak pernah berhenti. Ya. Amin ya Allah. Itu aja doa kita sepanjang bulan puasa ini. Tapi Sobat Ambiar, sepanjang bulan puasa ini kita juga mendengar kabar, ya tentunya kita berharap kabar baik. Pun juga kabar di mana ada seorang dokter beberapa waktu yang lalu, dia resmi menjadi seorang mu'alaf. Ditemani oleh ustadz yang satu ini. Dokter Topeng. Bukan. Bukan, kita akan hadirkan di pagi-pagi Ambiar. Ini dia Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Sehat? Wih, datang lagi di pagi-pagi Ambiar. Kak Dery. Sehat. Sehat abangku. Gimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Ustadz Dery Sulaiman. Kami semua di sini ucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Kemarin tuh kita lihat ada Dr. Richard Lia didampingi oleh Ustadz Dery Sulaiman ya, menjadi seorang mu'alaf. Nanti Ustadz Dery boleh cerita sama kita. Tapi kita mau kasih lihat ini Ustadz Dery Sulaiman yang jadi saksi dalam perjalanan seseorang siapapun itu menjadi mu'alaf. Ceritanya seperti apa kita lihat. Masya Allah, tabarakallah. Ajib. Gimana tuh Ustadz? Gimana tuh, gembira banget ya. Pasti. Jadi kalau ada orang masuk Islam tuh kita sunnahnya mengucapkan tahniyah, selamat kepada orang yang bersangkutan. Gak boleh kita bertanya kenapa dia masuk Islam. Jangan-jangan gara-gara ini, gara-gara itu. Jangan-jangan pura-pura. Kan kadang-kadang banyak komentar netizen tuh. Jadi hidayah itu mutlak milik Allah. Allah tidak akan berikan kepada siapapun kecuali orang yang mau dapat hidayah. Meskipun dia anaknya Nabi, dia istrinya Nabi, dia pamannya Nabi sekalipun, orang tuanya Nabi. Kalau dia tidak mau dapat hidayah, tidak diberi. Kalau Dr. Richard, sejak pertama aku ketemu beliau 2 tahun lebih yang lalu, pertama diundang ke podcast beliau kan, memang dari cara bertanyanya, pengen tahunya tentang Islam itu luar biasa memang. Sampai waktu ketemu di Palembang, karena saya lagi bangun masjid di Palembang, ketemu dengan Dr. Richard Lee dan dia dengan sangat hati-hati bertanya, boleh nggak aku bantu bangun masjid? Saya bilang boleh, nggak ada masalah. Tapi dengan niat apa dulu nih? Jangan sampai membantu dengan niat merendahkan Islam kan? Nggak, aku dari kecil memang sudah niat bangun masjid. Waktu itu dia kasih nominal yang luar biasa besarnya menurut saya waktu itu. Dan mulailah terjadi dialog singkat. Ini kalau Dr. Richard sebagai Muslim menyumbang, tentu nilainya dunia akhirat. Bagi kami Islam ya, tapi kalau non Muslim menyumbang dia dapat manfaat dunia saja. Nah, banyak lah. Kalau pengen tahu detailnya, boleh nanti nonton di podcast kami lagi makan di tempat pindang itu. Beliau betul-betul pengen jadi pendakwah, tapi nggak mampu lah. Lagi live TikTok 2 tahun lalu tuh aku iseng syahadatin beliau, bercanda. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Di TikTok. Di TikTok. Ustadz bercandain. Iya. Biasanya ketemu teman-teman non Muslim, ayo login gitu kan. Dia bilang, teman-teman aku lagi sama Dr. Richard Lee nih, ayo ikuti aku ya, kayak gitu aja. Dan dia ikuti dengan pelan-pelan, dengan fasih, dan semua tuh takbir waktu itu yang nonton kan. Waktu itu aku cuma pikir kita bergurau, karena meskipun kalimat itu diucapkan berjuta kali oleh semua orang, apapun agamanya, tidak akan menjadikan dia Muslim kalau dia tidak mengaku saya Islam. Jadi jangan takut ya teman-teman yang nontonnya, apapun agama kalian, kalau diajak asyhadu Allah
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu ikuti aja, nggak usah khawatir. Itu bukan berarti tiba-tiba aku masuk Islam. Nggak semudah itu. Masuk Islam itu syarat pertamanya mengucapkan itu, yang kedua mendeklarasikan, mengabarkan ke orang-orang, I'm a Muslim, aku Islam. Dan waktu itu aku jaga adab kan, nggak enak kan, tiba-tiba kita todong orang masuk Islam di live itu kan. Setelah itu aku tidak bicara lagi, nggak singgung lagi, takut beliau tersinggung kan. Tetap komunikasi baik, terus beberapa kali podcast lagi, diundang lagi. Tahu-tahu tahun lalu diundang aku di airport Palembang untuk bicara empat mata. Dan di sanalah dia bilang sambil berkaca-kaca air matanya, Ustaz, saya Muslim. Saya Muslim. Tapi tolong rahasiakan, karena keluarga non Muslim semua kan. Saya jaga rahasia itu kepada semua orang kecuali kepada Ustaz Felix Xiao. Saya telepon Ustaz Felix, saya baru sampai syahadatkan Dr. Richard ulang setelah yang dulu, dan dia telah mengakui Islam. Nah, maka diundanglah Dr. Richard mengundang Ustaz Felix Xiao bikin acara download itu kan, 1 bulan full Ramadan. Nah, sebulan yang lalu itu saya ketemu lagi itu di Saif Suci. Dia bilang, Ustaz, tahu nggak kapan pertama saya merasa Muslim? Dia bilang 2 tahun lalu di tempat minum es kacang itu, waktu live TikTok itu. Nah, makanya aku bikin langsung mendengar kabar itu kan, aku tiba-tiba aku iseng aja, aku buatlah video di TikTok kan. Dr. Richard itu Islam, saya saksinya dan saya bersaksi dia Islam. Heboh sampai ada yang fitnah aku dibayar. Ini gara-gara nutupin kasus nih macam-macam. Baik. I don't care. Tapi yang jelas Allah telah pilih Dr. Richard Lee menjadi Muslim dan sekarang sudah ada sertifikat. Jadi secara singkat waktu itu pernah live di TikTok itu awalnya hanya gurauan semata. Kemudian sempat bertemu lagi. Iya. Kemudian syahadat tapi diminta ditutupi. Ditutupi. Kemudian bertemu lagi. Kemudian itu bertemu syahadat lagi. ulang. Itu syahadat ulang. Kali kedua ya. Kita mau lihat yang satu ini. Resmi mualaf 9 momen Dr. Richard Lee, tanda tangan sertifikat dan sholat bareng Ustadz Deris Sulaiman. Alhamdulillah. Ustadz, kami ini nggak paham ya, kami memang terlahir sebagai Muslim ya. Jadi nggak tahu kalau mualaf itu memang ada yang harus ditandatangani secara sertifikat itu ya? Enggak, bukan harus ya, itu semua formalitas saja. Kadang-kala, maaf, pernah kejadian kan orang masuk Islam, tapi kalau tidak ada bukti-bukti keislamannya, tahu-tahu dia meninggal, keluarganya nggak terima dia dikubur secara Islam. Nah, ada dikremasi akhirnya, ada akhirnya pernah di Bali itu kita menguburkan orang bule yang udah masuk Islam secara Islam, itu kuburnya digali sama keluarganya. Dan kita nggak bisa apa-apa karena kita nggak ada bukti. Oke, jadi itu bukti bahwa yang bersangkutan sudah mualaf. Mualaf, dan itu juga syarat untuk mengurus di Dukcapil kan. KTP kan nanti mungkin dirubah juga agamanya. Oke, lantas siapakah yang mengeluarkan sertifikat itu? Waktu kemarin Mualaf Center Indonesia. Oh, ada Mualaf Center. Ada Mualaf Center Indonesia. Apakah hanya satu Mualaf Center Indonesia? Di mana-mana Istiqlal juga keluarkan. Oke. Dan itu biasanya yayasan-yayasan resmi, yaitu mereka mengeluarkan yang dakwah yang Islam. Oke, Dr. Richard Lee cerita nggak bagaimana tanggapan atau respon keluarga setelah atau barangkali mengetahui rencana beliau ini ketika ada rencana menjadi mualaf? Ya, kenapa dirahasiakan selama 2 tahun itu? Karena beliau menjaga hati ibunya, keluarganya. Yang waktu itu memang heboh kan, tiba-tiba maaf ya, kita Muslim, tiba-tiba anak kita bilang dia mau lock out. Dia mau keluar dari Islam. Nggak mungkin semudah itu kita menerima kenyataan itu kan. Termasuk orang tuanya Dr. Richard. Dan kenapa kemarin beliau berani mendeklarasikan keislaman? Karena ibu udah merestui. Ibu udah nggak ada masalah. Dan dia bilang aku nggak mau aku masuk Islam. Terus aku kehilangan ibuku. Nanti aku bahagia dengan agama baruku, dengan Islam, terus aku kehilangan keluarga aku semua. Aku bilang baik-baik sama istri. Mudah-mudahan istri beliau juga ikut nanti bersama. Karena kan hakikat pernikahan di surga. Betul. Ya, bukan di dunia sementara aja kan. Ya. Gimana orang mau nikah beda agama itu, saya nggak ngerti konsepnya gimana. Ya. Nah, tapi kalau dengan keadaan sekarang saya bilang jangan berpisah sama istri, sayangi istri, muliakan istri, sampai suatu hari nanti mudah-mudahan Allah beri hidayah juga istri dan anak-anaknya semua masuk surga bareng-bareng. Tapi itu kembali lagi sebuah pilihan dan juga sebuah hidayah ya. Ustadz, saya untuk memberikan pertanyaan ini harus sangat berhati-hati sekali karena begitu sensitif sekali. Tapi harus saya tanyakan, betul memang seperti yang Ustadz sampaikan sudah 2 tahun ya rencana untuk menjadi mualaf pun juga untuk syahadat secara tidak diketahui oleh orang, tapi baru terbuka baru sekarang. Tapi ada sebuah statement juga yang bergulir di media sosial melalui postingan seseorang, di mana yang bersangkutan menyatakan bahwa masih menyambangi gereja. Sebetulnya pun tidak masalah, karena
bagi kaum muslim pun datang ke gereja, misalnya berbuat kebaikan, berbagi. Asal jangan ibadah di sana, nggak ada masalah. Betul. Itu bukan hal yang masalah, ya kan? Kami pun juga dengan senang hati bisa berbagi misalnya kepada teman-teman Nasrani. Mau masuk ke masjid silakan. Betul, pun juga sebaliknya. Tanggapan Ustaz? Itu udah diklarifikasi di podcast terakhir kemarin. Kalau foto yang upload waktu ucapin selamat Merry Christmas itu foto waktu di Eropa. Itu foto 2 tahun lalu sebelum beliau deklarasikan ke Islam. Mungkin dia sudah setelah dia ucapin syahadat mungkin ini kan. Tapi itu bukan misa, itu bukan ibadah, itu cuma berkunjung di sana dan dia foto-foto di sana. Dan foto itu digunakan untuk ngucapin selamat Natal 2023 dan 2024, foto yang sama. Jadi nggak mungkin Dr. Richard Lee waktu misa, waktu Natalan dia ke gereja, karena istri beliau pun sudah deklarasikan pindah ke Buddhis. Nah, nggak mungkin. Jadi itu foto itu sebagai bukti toleransi beliau aja mengucapkan. Dia udah klarifikasi itu. Dan kalau undangan ke gereja, aku pun diundang ke gereja datang. Nggak ada masalah, emang kenapa? Jadi kita mau berharap semoga Sobat Ambiar tidak mempermasalahkan ini. Umat agama apapun datang ke tempat ibadah agama apapun selama tidak beribadah. Pun misalnya kita kembalikan, misal kita datang ke temple gitu ya, kan kita biasa misalnya let's say kita datang ke Bangkok, Thailand, ke Borobudur ya, foto atau ke Borobudur. Pernah nggak foto-foto kan di Borobudur? Temple juga kan, di Prambanan. Dan kita kan kesana misal berfoto-foto, wisata, kita tidak beribadah, tapi kita tentunya datang ke sana dengan niat yang baik, bertoleransi satu sama lain. Mari kita saling menghargai. Itu yang salam toleransi, damai bersama. Nggak ada masalah. Rasanya pokoknya indah ya kalau kita bisa saling menghargai. Tapi satu kabar yang kita terima beberapa hari yang lalu, bukan hanya Dr. Richard Lee, pun juga seorang semalam, bukan hari yang lalu. Semalam ya? Bobon ya? Bobon. Oke, Bobon Santoso juga dia memilih untuk menjadi seorang mu'alaf. Pun juga bersama dengan Ustadz Deris Sulaiman. Kenapa sama Ustadz lagi, sama Ustadz lagi? Kita lihat dulu ya. Santoso. Bobon Santoso. Bobon Santoso itu aku pengikut setia beliau sejak sebelum pandemi. Konten-konten masih di Bali ya. Masih dia aneh-aneh bikin konten ya. Dia spill cewek karaoke, aneh-aneh lah itu. Ini orang gila ini saya bilang. Oh, Ustadz nonton juga? Aku nonton lah. Oke. Karena aku juga sering ke sana kan. Jadi Masya Allah, saya bilang ini orang asik. Dan lama-lama, dan aku tuh punya amalan, ini boleh diamalkan semua ya. Dia juga ngamalin boleh. Setiap ketemu orang non-muslim, saya pasti doa sama Allah, ya Allah berilah hidayah beliau ya Allah. Itu doa setiap malam tuh. Bobon tuh hari tiap malam aku doain. Ya Allah berilah hidayah Bobon. Setiap aku tonton ya Allah berilah. Dia orang baik. Dia bagi makan 1000 orang setiap kali masak ke Papua kemana-mana. It's not easy. Ya. Masaknya begitu berat, itu kualinya berapa ton beratnya itu. Dia bawa kemana-mana, pakai mobil pickupnya dari Bali plat Deka. Dia keliling, dan kemarin, dan di 1000 titik, 1000 orang sekali makan, berarti dia sudah bagi makan 1 juta orang. Maaf ya, dulu ya Allah tuh pernah memberi hidayah seorang pelacur yang gara-gara memberi minum anjing loh. Betul. Ini Bobon ngasih makan 1 juta orang, masa nggak dapat hidayah? Terus aku doain, tiba-tiba waktu mau Ramadan dia upload foto keluarga dengan pakai pakaian muslim. Selamat Ramadan kan, dia istri dan anak-anak pakai songkok, pakai koko, semua pakai gamis. Aku doa lah, masih tetap jadi orang baik, orang baik. Aku komen di sana dan langsung Ustaz ayo kita masa-masa bareng. DM, lanjut di DM, dan 2 tahun lalu juga itu Bobon sudah pernah DM WhatsApp aku dan tanya gimana caranya masuk Islam. Dia udah tanya, dia udah pengen tahu. Terus waktu itu kita belum pernah ketemu. Kemarin itu pertemuan pertama sama Bobon. Gimana cara masuk Islam? Dan dia bilang adikku udah masuk Islam tahun lalu. Adiknya masuk Islam. Gue ketawa. Enggak Ustaz. Ada. Diterjebak ya, minta maaf ya. Enggak. Bukan ngantuk. Memang kita di sini suka begitu, Ustaz. Suka tiba-tiba nangis. Sebentar di Singapura, tapi sebentar di Malaysia. kalau Nazar nih, saya yakin sampai mati nggak akan mualaf. Ya kan udah muslim dari lahirnya. Jadi Jadi begitu ya Ustaz. Jadi pas ketemu itu vibe-nya itu memang udah vibe mahabbah. Saya sayang sama dia. Saya pengen dia dapat hidayah. Betul. Waktu aku nyembelih kambing, aku bilang doa nyembelih kambing itu Bismillahi Allahu Akbar. Dia teriak tuh, Bismillahi Allahu Akbar gitu kan. Dia semangat. Tahu saya walaupun dia konten kreator lucu kayak gitu kan. Tiba-tiba ada yang nonton kita lagi nyembelih kambing, namanya Iman itu orang Ambon, mualaf. Terus saya bilang, Bon, ini mualaf orang Ambon, namanya Iman. Dia tanya, tahun berapa masuk Islam? 2020. Terus aku langsung nyaut kan, Om Bobon tahun berapa masuk Islam? Terus dia bilang, saya ini sedang menunggu hidayah dari Allah.
saya sedang menunggu. Kalau Allah takdirkan hari ini, siapa yang bisa tolak? Iya, betul. Pas dia ngomong gitu, langsung aku jabat tangannya. Allah hantar saya. Asyhadu Allah, dia syahadat, dia nangis. Aku mau nangis. Ada video yang aku upload di TikTok kan. Aku teriak, aku umumin semua orang. Tiba-tiba ada ibu-ibu pengajian. Kita masuk masjid, Bu, jangan pulang dulu. Jadi saksi ya, bawa masuk Islam itu. Ini, ya, itu spontan itu. Oh, banyak Tadi banget malam. ibu-ibunya ya Ustadz ya? Tadi sore ya. Kemarin ya? Ya, aku memotong 10 kambing ya, karena lagi launching lagu baru. Aku sama anakku Eleza bikin lagu judulnya Bayang-Bayang. Aha. Tapi belum dipublish di sini ya. Oke. Nanti mudah-mudahan diundang untuk Bayang-bayang ya. Nah, dunia ini seperti bayang-bayang. Jadi untuk syukuran lagu itu kita potonglah 10 kambing, undang Bobon masak. Oh. Bagi-bagi makan 1000 orang gitu. Jadi Tapi Jadi banyak juga ibu-ibunya ya Ustadz tadi ya di banyak-banyak Masya yang Allah. berikan Mereka lagi ada kajian, dia kaget juga ibu-ibu tuh. Oke. Oh. Secara kebetulan ya. Ya, Tapi jadi mungkin kena begitu risau jalannya. Kenapa orang-orang tuh pas ketemu aku, dan sebetulnya orang yang gak terkenal banyak banget ya. Setiap ketemu tuh dia menyerahkan diri dan dia pengen masuk Islam. Aku live TikTok, maaf ya teman-teman non Muslim, bukan apa-apa. Aku nggak pernah sekalipun masuk ke roomnya non Muslim untuk mendakwahkan Islam, tidak. Tapi orang-orang sering ngupingin kalau aku lagi ceramah. Sudah 62 orang masuk Islam di live TikTokku. Ya, jadi kalau kita ada niat mendoakan orang, ada sayang sama mereka, nanti Allah akan gunakan kita sesuai asbab hidayah. Baik, Ustadz Dery Sulaiman, di bulan yang penuh berkah ini, bulan yang baik, kita juga mau memberikan kesempatan buat Sobat Ambiar bertanya secara langsung kepada Ustadz Dery Sulaiman, dan silakan dijawab dalam Netizen Bertanya. Oke, kita kasih lihat ya buat Ustadz ya. Tanya dong, kami semua tanya dong Ustadz. Apa hukumnya minum atau masih makan saat bertepatan dengan azan subuh Ustadz? Puasa ya? Oh, momen lagi makan, Imsak. Iya, pas azan. Allahu Akbar gitu. Pas azan Jadi subuh Ustadz. Aku waktu kecil dulu sering begitu. Jadi ayahku tuh kan ustadz juga. Jadi dia bilang, mubazir habiskan, cepat habiskan. Jadi itu gak bicara hukumnya, itu hikmah aja sebetulnya ya. Daripada mubazir, cepat dihabiskan, cepat istighfar. Tapi jangan, makanya di Indonesia tuh ada waktu imsak itu supaya kita tuh Ada jarak 10 ya, menit sebelum azan sudah berhenti makan. Pengingat aja gitu Tapi ya. kan ada orang bangunnya pas imsak. Pas imsak dia baru bangun kan. Nah, lagi dia minum, kelok azan. Masa dibuang minumannya? Iya. Nah, dihabisin nggak apa-apa. Tapi Karena nggak disengaja ya, Ustaz? kalau sudah azan, kita baru ambil nasi ya, itu batal puasanya. Ustadz misalkan pas banget ya Ustadz bangun, Allahu Akbar, glek, salah nggak? Enggak. Tapi kan kita telat, nggak disengaja gitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab ya. Aku kalau menurutku sih Islam tuh nggak sesaklek itu. Islam tuh kan mudah. Betul. Adino yusran. Agama itu mudah gitu. Jadi banyak sekali ruksah-ruksah ya, keringanan-keringanan. Allah Ghafurur Rahim lah ya Ustadz ya. Sama Allah aja ya Allah. Nanti kalau aku nggak minum air nih, aduh nggak kuat puasa gitu. Niatkan sahur dan jangan berlebihan itu aja. Iya, apalagi kalau ada sisa makanan ya, semalam mubazir ya. Ini orang udah azan, udah sholat, Pastel sambusa malah terus Iya, dimakanin dia. bener. Sama kayak orang nanya gimana hukumnya kumur-kumur sama kuah rendang juga bisa lah. Selanjutnya Pak Berikutnya ya. Ustadz, Guys, apa hukum meminum obat pencegah haid agar puasa bisa penuh? Ini salah orang nih nanya hukum jangan sama saya, mesti sama Ustaz Somad. Sama Ustaz Khalid Basalama atau Alim. Aku jangan tanya hukum, ada pertanyaan lain nggak? Oke, kita pertanyaan lain boleh ya. Pertanyaan lain, oke. Apakah benar hukumnya makruh kalau terlalu sering mandi saat puasa? Dan apa hukum berenang saat kita berpuasa? Iya makruh itu. Rata-rata orang kalau berenang dia nggak sengaja minum air kan? Ya air takut keminum ya Ustadz. Alasannya berenang padahal Jadi mau. kalau berenang nggak makruh gitu Ustadz? Makruh, nggak haram makruh. Khawatir. Mau orang kumur-kumur itu makruh. Orang sikat gigi siang hari itu makruh. Bukan Berenangnya sih nggak makruh ya Ustadz, mungkin cuman takut keminum Terminum, air terminum air. gitu. Takutnya ada yang sengaja pura-pura berenang tapi gluk. itu saya yakin waktu kita kecil pernah buat hal yang sama semua. Sama Ustadz. Ustadz kalau kumur-kumur gimana? Kumur-kumur ya nggak apa-apa. Cuma yakinkan jangan sampai kumur-kumur Jangan saya ketelan. 3 kali masuk, keluarnya 2 kali itu nggak boleh. Kalau kumur-kumur pakai kalau nelen ludah Ustaz. Nelan ludah sendiri nggak apa-apa asal jangan lidah orang. Kalau kumur-kumur mah sah-sah aja. Kalau kumur-kumurnya pakai teh manis ya nggak sah. itu nggak boleh Ustadz? Nggak boleh. Ya baru mau coba. Ya nggak boleh Sobat Ambiar. Pokoknya semangat terus buat puasanya, semoga Iya, lancar sampai dengan buka puasa benar. nanti. Kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi Ambiar. Geng.